Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Azmi. Saya dari kelas Kimia 2A yang ikut mata kuliah Ulumul Quran Fisika 2 yang diampu oleh Bapak Husni Mubarak. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertatap muka mungkin dengan saya ya. Yang kedua darinya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, semoga salawat serta salam tercurah limpahkan kepada sanjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Pak Husni Mubarak telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan dan memenuhi tugas akhir mata kuliah Ulumul Quran kelas Fisika 2. Pada kali ini saya akan memaparkan tentang nasakh dan mansukh. Rujukan saya sendiri makalah yang kemarin telah disusun oleh teman-teman dan kitab Mabadi Awaliyah ini ya. Balik ya, ini Mabadi Awaliyah. Oleh karena itu semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi yang menonton, bagi yang tidak menonton juga. Nasakh dan mansukh sendiri dalam arti itu dari kata nasakho yang berarti hapus. Kalau an-naskhu dalam arti istilah berarti menghapus suatu hukum dengan hukum yang lain. Kalau di kitab sini itu dijelaskan an-naskhu huwa arfu hukmin syar'iyyin bidalilin syar'iyyin mutaakhirin. Berarti mengangkat suatu hukum syara' dengan dalil syara' yang berbeda, dan dalil syara' itu terletak di akhir. Jadi nasakh sendiri berarti ketika ada suatu hukum itu dihapus dengan hukum yang lain, dan hukum yang lain itu berada di setelah hukum yang awal. Jadi bisa dikatakan gitu ya, bisa dikatakan itu memperbaruan hukum tapi tanpa merubah tulisannya atau merubah isi Al-Quran atau merubah hukum yang maksudnya tanpa menghapus. Contoh, nanti ada contohnya sendiri. Nasakh sendiri ada 4, yaitu kitab bil kitab, yang kedua naskhul kitab bis sunnah, yang ketiga naskhus sunnah bil kitab, yang keempat naskhus sunnah bis sunnah. Keempatnya kita bahas karena kita berbicara dalam ilmu Al-Quran. Jadi yang kita bahas hanya 3, naskhul kitab bis sunnah, naskhul kitab bil kitab, dan naskhus sunnah bil kitab yang mengandung Quran saja ya. Langsung saja ya, kita akan membahas contoh-contoh dari an-naskhu. Yang pertama kita akan bahas naskhul kitab bil kitab atau Al-Quran menasakh dengan Al-Quran. Maksudnya suatu ayat itu dihapus hukumnya dengan ayat yang lain. Contohnya di sini, bismillahirrahmanirrahim, walladzina yatawaffawna minkum wa yadaruna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an illal haul. Ayat ini berarti bahwa ketika ada seseorang yang ditinggal mati oleh suaminya, maka dia itu berhak iddah selama setahun. Haul itu setahun ya. Iddah itu kayak seperti halnya ketika seorang istri itu dicerai, tapi konteksnya ini dalam arti suaminya meninggal dan iddahnya 1 tahun. Terus ayat ini dinasakh dengan ayat yang lain, bismillahirrahmanirrahim, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra, Al-Baqarah ayat 234. Jadi suatu hukum yang dulunya itu iddahnya selama 1 tahun, sekarang dihapus oleh ayat yang lain menjadi arba'atu asyhurin wa asron,
arba'atu asyurin wa asyurin itu berarti 4 bulan, wa asyurin tambah 10 berarti 4 bulan 10 hari. Ya, itu contoh dari an-naskhul kitab bil kitab. Suatu ayat tertentu menasah atau menghapus dari hukum ayat yang sebelumnya. Lalu maka akan timbul pertanyaan, apakah Al-Quran bisa dinas atau dihapus dengan suatu makalah? Atau kan banyak kan ya sekarang kayak ucapan-ucapan dari seorang alim atau yang dianggap alim itu memungkinkan enggak gitu, tulis di kolom komentar ya. Untuk yang kedua yaitu naskhus sunnah bil kitab, yaitu menghapus suatu hadis dengan suatu ayat. Hadis dalam ini berarti 3 ya, perbuatan Nabi, perkataan Nabi, dan ketetapan Nabi. Itu dibahas di ulumul hadis. Contohnya dapat kita lihat kastikbali baitil muqaddasi sabiti bis sunnatil fi'liyah fil hadis sahihaini fa innahu sallallahu alaihi wasallam istaqbalahu fi surati sittata asyara syahran. Jadi pada dahulu kala itu Rasulullah sempat menunjukkan kepada kaumnya arah kiblat itu ke Baitul Muqaddas, ke Ka'bah yang sekarang ya. Lalu dihapus hukumnya dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, Al-Baqarah ayat 144, dan yang menunjukkan bahwa maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Ayat ini mengindikasikan bahwa hukum yang sebelumnya, yaitu hukum yang menyuruh kita ketika sholat itu menghadap ke kiblat, sekarang dinasah atau dihapus hukumnya menjadi kita menghadap ke kiblat. Jadi begitulah, dulu itu kiblatnya orang muslim itu bukan Mekah, yaitu Baitul Muqaddas. Terus pada ketika ayat ini turun, maka arah kiblat diarahkan menjadi ke Makkah. Yang ketiga yaitu naskhul kitab bis sunnah. Ini menghapus suatu hukum ayat Al-Quran dengan suatu hadis. Ini para ulama berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan enggak, karena hadis itu sebagai penyempurna Al-Quran, bukan pembenar Al-Quran. Ada yang mengatakan tidak ada yang mengatakan ada. Sebagian contoh yang diberikan belum bisa saya paparkan karena saya sendiri mungkin belum begitu yakin. Nanti saya akan mengkaji lebih lanjut. Kalau kalian punya saran bisa komentar aja ya. Karena logikanya gini, Al-Quran diturunkan, hadis setelah itu beriringan dengan hadis diturunkan. Jadi Al-Quran itu tidak mungkin salah, tidak mungkin. Terus timbul pertanyaan begini, Al-Quran tidak mungkin salah, tapi mengapa kok dihapus? Ada yang dihapus gitu ya, kayak ayat menghapus ayat gitu. Mungkin timbul pertanyaan begitu. Jadi gini, salah satu faedah kita mempelajari an-nas ini, kita dapat menerapkannya sekarang. Ketika ada suatu hukum, itu kan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, Al-Quran juga gitu. Al-Quran kan simbolnya rahmatan lil alamin. Bukan berarti itu salah, bukan, tapi diganti yang lebih baik, bukan salah ya, yang lebih baik. Jadi gitu, kita jangan menyalahkan Al-Quran. Al-Quran itu mutlak sahih, itu langsung dari Allah. Kalau hadis mungkin ada yang
Contohnya kemarin baru-baru ini kita mendengar adanya fenomena 15 Ramadan yang jatuh pada hari Jumat. Itu bagi saya konyol sekali. Ketika ada yang bilang itu kiamat ya, padahal kiamat itu masih lama apa masih dekat sih? Mungkin masih lama dan mungkin juga masih dekat. Rasulullah pernah bersabda, pada zamannya Rasulullah bersabda bahwa kiamat itu sudah dekat. Berarti kiamat itu sudah dekat sejak zaman Rasulullah. Oke, kita kembali ke topik pembahasan lagi ya. Saya tidak akan bahas panjang-panjang an-naskhu karena ya tidak apa-apa. Kita akan lanjut ke manfaat dari kita mempelajari an-naskhu. Nah, pada kali ini hikmah an-naskhu itu ada 4. Yang pertama, memelihara kemaslahatan hamba. Jadi kayak contohnya tadi, iddahnya yang pertama itu selama 1 tahun, terus dinasah dengan iddah yang 4 bulan dan 10 hari. Coba bayangkan para kaum wanita iddahnya 1 tahun, bosennya kayak kita corona aja beberapa bulan saja udah bosen di rumah, apalagi setahun. Maka itu termasuk memelihara kemaslahatan hamba atau tepatnya umat Rasulullah. Yang kedua, perkembangan tasyri' menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan perkembangan umat manusia. Jadi kalau nasah ini lebih ke nasah yang hadis ya, hadis menasah dengan yang hadis, tapi bisa saja diterapkan dalam nasah yang manapun. Karena kan contohnya tadi ketika kita dulu kan kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis, lalu kita pindah ke Makkah. Itu merupakan perkembangan tasyri' atau syariat sesuai dengan perkembangan dakwah. Kalau Baitul Maqdis kan di Madinah ya, kalau sekarang di Mekah atau di Ka'bah. Selanjutnya yang ketiga itu cobaan dan ujian bagi seorang mukallaf, apakah mengikutinya atau tidak. Ini maksudnya ketika ada seorang mukallaf itu orang yang telah dibebani. Beda dengan mu'alaf ya. Kalau mu'alaf itu orang yang telah baru masuk Islam. Kalau mukallaf itu orang yang dibebani dengan hukum-hukum Islam. Aslinya nggak dibebani ya. Kayak hukum sholat itu kebutuhan, bukan kewajiban. Jadikanlah sholat itu kebutuhan. Cobaan dan ujian bagi seorang mukallaf apakah mengikutinya atau tidak. Jadi kalau perubahan hukum itu kalau sekarang tidak berlaku ya, kalau dulu itu sangat berlaku karena suatu hukum itu telah ditetapkan, telah diterima, mungkin diterima bagi khayal umum. Namun ketika hukum itu dirubah, maka banyak masyarakat yang mungkin bertanya, mengapa kok bisa, saya nggak mau mengikuti yang kemarin aja. Jadi gitu, itu merupakan cobaan bagi seorang mukallaf. Yang keempat yaitu menghendaki kebaikan dan kemudahan umat, sebab jika nasah beralih ke hal yang berat, maka di dalamnya terdapat tambahan pahala, dan jika beralih ke hal yang lebih ringan, maka ia mengandung kemudahan dan keringanan. Jadi kita ambil hikmahnya saja. Ketika an-naskhu itu ke tingkat yang lebih sulit, berarti kita akan mendapatkan ganjaran atau pahala yang lebih besar. Namun ketika an-naskhu itu ke tingkat yang lebih rendah atau lebih mudah, maka itu sebuah kerusuhan, sebuah kayak keringanan bagi Allah. Islam kan ringan, Islam itu indah. Jadi kita ambil hikmahnya saja. Semua dalam Islam itu dapat kita ambil hikmahnya. Nah, sekian dari saya. Kok agak buruk ya? Ya,
Ya, sekian dari saya, semoga bermanfaat dan insya Allah bermanfaat. Tunggu sesi-sesi yang lainnya, semoga puasanya diberi kelancaran, diberi kemudahan oleh Allah, diterima amalnya, semoga dapat bertemu dengan Lailatul Qadar. Coba kita angan-angan apa sih yang kita sudah dapat di Ramadan kali ini. Apa coba, udah banyak belum? Udah berapa banyak kata, udah berapa banyak sodako? Apakah itu cukup untuk bekal kita di akhirat nanti? Apakah itu cukup buat bekal kita mati? Jadi mempersiapkan masa muda itu penting ya, dan baik, tapi lebih penting lagi itu mempersiapkan masa mati. Sekian dari saya. Kalau ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.